Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Frimelta dengan NIM C1C020004, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang kami hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI CIQNR CSRS selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, tepatnya di ruang 09 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai metode riset dalam konteks akuntansi keperilakuan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki slide pertama. Berikut beberapa cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertama mengenali riset, yang kedua mengenali masalah, yang ketiga memahami teori riset, yang ketiga mengenali variabel riset, yang keempat memahami penggunaan proposisi dan hipotesis, mengenali instrumen mengenali instrumen riset, kemudian tahapan analisis data, dan juga sampai dengan tahap akhir yaitu persiapan pembuatan laporan riset. Baik, kita akan mengupas dari masing-masing cakupan materi secara singkat, padat, dan jelas. Baik, teman-teman silakan untuk menyimak jika memang teman-teman membutuhkan pemaparan materi mengenai metode riset ini. Selanjutnya kita akan mengetahui atau mencari tahu dulu untuk definisi daripada riset itu. Riset ini di sini saya menambahkan dua definisi riset, yaitu riset secara umum dan juga riset dalam konteks akuntansi keperilakuan. Di mana riset secara umum ini dimulai dari suatu pertanyaan karena adanya keinginan atau menghendaki deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Itu riset secara umum. Sedangkan riset akuntansi keperilakuan adalah suatu metode studi yang dilakukan seorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga dapat mencari pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Kemudian dari kedua definisi tersebut ada beberapa penekanan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penekanan bahwa riset itu secara sistematis dan terkontrol. Kemudian yang kedua penekanan bahwa penyelidikan ilmiah atau riset ini dia harus bersifat empiris. Artinya apa? Artinya pendapat ataupun pernyataan yang dibuat seseorang secara subjektif harus diperkuat lagi atau diuji keyakinannya dengan sesuatu yang berada di luarnya yang bersifat objektif. Maka dari itu ada dua penekanan yaitu empiris dan juga sistematis atau terorganisasi. Selanjutnya, motivasi riset. Kemudian motivasi itu apa? Motivasi itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang, adanya keinginan untuk mencapainya. Motivasi seseorang untuk melakukan riset mungkin karena keinginan yang timbul, seperti yang tadi dikatakan bahwa riset itu muncul karena adanya pertanyaan. Kemudian pertanyaan tersebut didorong oleh motivasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, atau riset itu adalah suatu masalah, kemudian didorong oleh motivasi untuk dapat mendorong untuk kita dapat adanya keinginan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itu maka dikatakan bahwa keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang dalam melakukan riset tentunya ingin mengetahui jawaban, ingin mengetahui penyelesaian dari masalah atau persoalan tersebut. Di satu sisi, riset merupakan refleksi juga dari keinginan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu. Jadi selain ingin mencari jawaban ataupun penyelesaian, tetapi riset ini juga sebagai penambahan wawasan kita, pengetahuan kita tentang permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai memahami replikasi. Nah, sebelum kita melakukan riset, langkah pertama adalah kita membuat yang namanya replikasi. Replikasi ini bukan berarti kita benar-benar meniru mutlak semuanya sampai habis, tetapi kita membuat suatu riset, tetapi juga kita memiliki pacuan yaitu teori ataupun riset terdahulunya, tetapi bukan langsung meng-copy paste semuanya ya teman-teman. Nah, dalam memahami replikasi ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah menguji temuan umum riset. Jadi riset yang dilaporkan nantinya akan biasanya menghasilkan temuan baru. Nah, temuan baru itulah yang akan menjadi riset ataupun pengujian di riset yang selanjutnya. Karena banyak riset replikasi tentunya yang sangat bermanfaat karena temuan riset tersebut dapat membantu mengkonfirmasi berbagai ilmu atau bukti-bukti baru dari riset tersebut. Kemudian yang kedua adalah menguji validitas temuan riset. Nah, validitas ini kan artinya valid.
benar-benar sesuai dengan kenyataan seperti itu, atau tingkat keakuratan dengan nyatanya itu besar apabila dikatakan bahwa data dari riset tersebut valid. Sehingga temuan riset atas setiap rasial yang dianggap valid itu 20 tahun lalu kemungkinan tidak lagi tingkat temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Oleh karena itu, replikasi memberikan suatu alat yang bernilai kepada peneliti untuk menentukan derajat tingkat kevalidan dalam temuan riset tersebut. Yang ketiga adalah menguji kecenderungan. Kecenderungan ini temuan riset sikapnya rasial sehingga dianggap valid atau melakukan perubahan waktu. Artinya riset 20 tahun yang lalu dengan riset sekarang tentu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan tersebut bisa disebabkan oleh waktu ataupun kondisi lainnya. Kemudian menguji temuan menggunakan metodologi yang berbeda. Nah, kita juga perlu dalam melakukan riset dengan riset yang terdahulu, misalnya bisa memodifikasi dengan metodologi yang tidak sama dengan riset yang terdahulunya. Meskipun jenis dan juga tema atau konteks riset yang kita lakukan ini sama persis dengan riset terdahulu tersebut. Oleh karena itu, replikasi ini sangat bermanfaat pada repetisi riset dengan metodologi yang berbeda. Jadi kesimpulannya, replikasi ini memberikan banyak dasar kepada kita untuk dapat menilai validitas dari temuan riset tersebut. Kemudian mengenali masalah. Nah, ketika kita berkaitan atau mendengar, memahami suatu masalah, sebenarnya di dalam itu kita sedang memahami atau mencakup dua tahap. Pertama adalah tahap kita menemukan masalah tersebut. Yang kedua, ketika kita sudah mengenali masalah, tentu kita mencari pemecahan dari masalah tersebut. Nah, dalam riset juga demikian. Penemuan masalah dalam riset itu meliputi identifikasi bidang masalahnya, penentuan atau pemilihan pokok masalah, perumusan atau formulasi masalah. Kemudian penentuan masalah dalam riset itu ternyata tidak mudah, tetapi paling sulit dan krusial karena masalah riset mempengaruhi strategi yang ditetapkan dalam pemecahan masalah. Jadi ketika kita salah dalam penentuan masalah, maka kita akan kesulitan untuk menyusun strategi riset yang akan kita lakukan dalam pemecahan masalah tersebut. Sebagian besar pemecahannya terletak pada kemampuan dan pengetahuan kita tentang hal yang sedang kita kerjakan, sehingga ini berkaitan dengan kemampuan kita ya. Jadi ketika kita memiliki kemampuan di bidang tersebut, tetapi kita malah melakukan riset atau mencari masalah di luar kemampuan kita tersebut, hal itu nantinya akan mempersulit kita karena kita akan melatih kemampuan baru lagi, atau kita bergerak di riset yang tidak sesuai dengan passion kita atau pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Jadi sebisa mungkin untuk menyelaraskan masalah yang kita timbulkan dalam riset tersebut sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, seperti itu. Sebagian lainnya terletak pada pengetahuan tentang sifat hakikat dari masalah tersebut, khususnya tentang sifat hakikat masalah ilmiah. Selanjutnya, yaitu mengenai jenis masalah. Jenis masalah ini dikategorikan pertama adalah masalah-masalah yang ada saat ini itu berbagai dari subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyelesaian. Kemudian yang kedua, area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperilakuan yang mungkin memerlukan pembenahan atau perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan-persoalan yang mungkin memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris itu melalui dari riset ini. Kemudian, nah dalam melakukan atau mencari sumber masalah itu dikategorikan menjadi dua, yaitu pendekatan secara empiris dan pendekatan secara teoritis. Pendekatan secara empiris ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi daripada si peneliti, sedangkan pendekatan teoritis ini lebih kepada literatur atau mungkin mengandalkan berbagai informasi yang pernah didapatkan si peneliti, kemudian dijadikannya masalah dalam suatu riset. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi kesalahan dalam penentuan masalah. Yang pertama adalah karena si peneliti atau periset ini mengumpulkan data tanpa menyusun secara baik tujuan dan juga rencana risetnya. Kemudian yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah periset merumuskan masalah risetnya dalam bentuk yang terlalu umum atau ambigu dan menyebabkan tingkat validitas dari datanya itu tidak baik, seperti itu, sehingga menyulitkan dalam interpretasi hasil risetnya tersebut. Selanjutnya mengenai variabel-variabel riset. Pertama ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini adalah variabel bebas, sedangkan variabel dependen ini adalah variabel terikat. Artinya apa? Variabel independen ini secara
sederhananya diartikan sebagai variabel adalah sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Nah, dependen ini adalah akibat dari terjadinya independen tersebut. Jadi, independen penyebab, dependen adalah akibatnya. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian variabel moderasi ini adalah variabel tambahan yang nantinya bisa memperkuat atau malah melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, kemudian variabel intervensi ini juga sejenis dengan variabel moderasi, tetapi variabel intervensi ini umumnya dia tidak terlalu terlihat secara umum atau jarang sekali bisa diukur seperti itu. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini ada beberapa kategori, ada kriteria hipotesis, jenis hipotesis, pemilihan data ataupun sampel dan sumber data. Kriteria hipotesis ini adalah hipotesis tentunya harus berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan riset. Kemudian yang kedua, hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Kemudian jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Yang ketiga, pemilihan data. Pemilihan data ini berkaitan dengan populasi dan sampel. Nah, ketika memilih sampel, sebaiknya pilihlah sampel yang memang bisa menginterpretasikan daripada populasi. Karena sampel ini adalah bagian dari populasi atau dikatakan kesimpulan dari populasi. Ketika sampel tersebut ternyata tidak bisa mewakilkan populasi, maka data tersebut artinya sampel tersebut tidak menggambarkan populasi tersebut. Jadi, ketika memilih sampel, harapnya berhati-hati dan benar-benar teliti seperti itu agar seluruh populasi itu dapat terwakilkan dengan sampel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sumber data. Nah, sumber data ini bisa terbagi lagi menjadikan jenis data. Jenis data itu ada data subjek, data fisik, data dokumenter, data kemudian yang data dokumenter. Nah, data subjektif ini adalah data yang berasal dari seseorang atau individu yang bisa berupa opini atau pendapatnya, kemudian sikap, pengalaman, ataupun juga karakteristik dari seseorang tersebut. Itu data subjek, datanya kita dapatkan dari seseorang. Kemudian data objek seperti data-data secara umum, misalnya berkaitan dengan benda fisik, kemudian atau benda-benda berwujud. Sedangkan data dokumenter ini adalah sebagai dokumentasi atau bukti-bukti yang memperkuat data. Misalnya, kalau misalnya berkaitan dengan penjualan atau perusahaan, data dokumenternya apa? Data dokumenter adalah faktur penjualannya atau pencatatan piutangnya, nota. Kemudian kalau dalam rapat, notulensinya, pencatatan hasil rapatnya, seperti itu. Kemudian sumber data ini ada dua, ada data primer dan data sekunder. Seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu ya, data primer ini adalah data yang didapatkan dari pihak pertama perusahaan, seperti itu. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang sudah dipublis atau data yang bisa kita dapatkan tidak langsung melalui pihak perusahaannya tersebut. Misalnya apa? Misalnya ketika kita ingin mengetahui financial statement suatu perusahaan, kita bisa melalui website IDX, bisa mengambil annual report-nya dari perusahaan tersebut atau langsung menuju website perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai validitas dan keadilan. Validitas ini berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur kriteria yang berkaitan dengan validitas ditentukan dengan membandingkan antara konsep yang diukur dan suatu kriteria eksternal atau asumsi yang diketahui untuk mengukur konsep yang akan diliti. Sedangkan keandalan ini ya berdasarkan dari andal atau memang riset tersebut dapat diandalkan untuk akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama survei. Nah, melalui survei ini yaitu mengisi kuesioner dan wawancara. Kemudian observasi itu pencatatan pola perilaku. Nah, biasanya observasi ini datanya lebih akurat dibandingkan survei karena dia memang langsung mencatat atau meninjau lokasi tersebut. Kalau survei ini kan dia hanya perwakilan ya, karena dia mengisi kuesioner seperti itu. Kemudian responden ini untuk menentukan populasi, kemudian sampling probabilitas dan non probabilitas, di mana probabilitas ini adalah acak dan non probabilitas ini tidak acak, tetapi probabilitas ini dia diketahui dan sedangkan non probabilitas ini datanya atau apa istilahnya non probabilitas ini tidak diketahui pilihan-pilihannya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen aset, menjamin. Nah, tujuan dari adanya instrumen aset pertama adalah menjamin kerjasama responden. Nah, ketika kita melakukan suatu riset, kita kan melakukan berbagai tadi metode-metode riset, ada survei, observasi, sampling, dan juga apa yang tadi 4 itu tadi ya, yang sebelumnya tadi itu. Nah, ketika sebelum kita melakukan
misalnya melakukan wawancara. Nah, sebaiknya kita harus menghubungi dulu responden kita untuk menanyakan kesediaan dan juga waktu wawancara yang tepat. Tapi kita tidak boleh langsung datang-datang langsung ingin mewawancaranya. Sebaiknya kita menghubungi terlebih dahulu atau kita mengirimkan suatu surat yang berisi gambaran umum atau tujuan umum kita ingin mengadakan suatu wawancara atau melakukan pengisian kuesioner. Jadi responden diberitahu dulu terlebih dahulu mengenai riset ataupun tujuan dari wawancara tersebut. Kemudian bisa juga dengan memberikan insentif-insentif tertentu kepada responden sebagai ucapan terima kasih karena telah bersedia untuk mengisi kuesionernya atau sudah bersedia diwawancara olehnya, baik berupa uang ataupun bentuk-bentuk insentif lainnya yang dapat membantu responden. Kemudian yang kedua adalah menjamin validitas dan keandalan jawaban. Jadi ketika sudah melakukan riset, bisa dikatakan bahwa data itu tingkat validitasnya akan tinggi dan juga dapat diandalkan, seperti itu. Selanjutnya adalah teknik yang sudah menuju titik akhir daripada riset, yaitu analisis data. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber data, dari berbagai jenis data, data fisik, data dokumenter, data objek, kemudian dari sumber data baik data primer, data sekunder, akhirnya kita analisis data-data tersebut. Artinya kita mengumpulkan data-data yang mana yang diperlukan dalam riset tersebut. Sehingga pada saat itu peneliti melakukan beberapa tahapan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data sampai dengan tahap akhir, yaitu penyusunan laporan riset. Laporan riset ini berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Bentuk baku dari suatu laporan riset ini biasanya tidak menentu atau belum ada, tetapi format dari laporan ini menyesuaikan dengan keinginan daripada peneliti dan juga kebutuhan-kebutuhan yang nantinya mempengaruhi hal-hal yang ada di dalam riset tersebut. Jadi setelah melakukan pengumpulan data, dianalisis, baru dibuatkan laporannya. Baik teman-teman, itu tadilah pemaparan materi mengenai metode riset dalam konteks akuntansi keperlakuan. Mohon maaf jikalau mungkin durasinya terlalu cepat, tempo suaranya, mengingat durasi juga. Semoga video dan materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir video. Bolehlah untuk menekan tombol like dan subscribe jika memang video ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.